Oke, jadi teman-teman kami dari kelas A, dari kelompok 1 ingin membawakan presentasi mengenai studi kasus tentang kewirausahaan peternakan. Jadi sebelum itu kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri Irensi Alsonata Jemali dengan akhiran NIM 035, kemudian Dan saya Nika Dewi Tarinisi dengan akhiran NIM 013. Dan saya Rena Suci Anggraini dengan akhiran NIM 019. Jadi di sini kita mengambil salah satu usaha di bidang peternakan di skala mikro, kemudian dengan mengambil tema studi kasus yakni strategi pengembangan usaha pakan ternak skala mikro sebagai inovasi kewirausahaan di sektor peternakan. Kami bertiga mengambil salah satu toko atau tempat usaha yakni Toko Elang. Jadi Toko Elang itu ada di Jimbaran sendiri. Kemudian bagaimana latar belakang Toko Elang ini sendiri? Toko Elang berdiri pada tahun 2011, didirikan oleh Bapak Imam Sufi yang dimana Toko Elang ini dicanangkan untuk bisa memenuhi kebutuhan pakan ternak, khususnya ternak-ternak di daerah Jimbaran juga sekitarnya. Kemudian pertumbuhan sektor peternakan di daerah Jimbaran ini menjadi peluang yang cukup besar, sehingga di sini Bapak Imam Sufi ini mendirikan usaha pakan ternak ini untuk bisa menyediakan pakan yang berkualitas serta harga pakan berkualitas dengan harga yang terjangkau. Kemudian dengan meningkatnya permintaan terhadap pakan yang bernutrisi dan efisien, sehingga usaha Toko Elang ini hadir sebagai solusi yang mendukung produktivitas dari peternakan lokal. Oke, selanjutnya apa saja yang ada di Toko Elang itu sendiri. Jadi Toko Elang ini sendiri berdiri sebagai toko yang menjual beberapa jenis pakan ternak. Di sana ada dedak jagung, ada dedak padi dan sebagainya. Kemudian ada suplemen vitamin dan mineral untuk ternak itu sendiri. Kemudian ada beberapa jenis konsentrat yang ada yang dijual di toko tersebut. Selain itu sendiri, selain konsentrat pakan dan mineral serta vitamin yang dijual oleh toko itu sendiri menjual beberapa peralatan yang mendukung sektor peternakan. Selanjutnya ada visi dan misi dari usaha Toko Elang ini. Untuk visi dan misinya yaitu visi menjadi penyedia pakan terpercaya dan berkualitas di wilayah Bali, khususnya di Jimbaran. Untuk misinya menyediakan berbagai jenis pakan ternak yang lengkap dan berkualitas, memberikan layanan konsultasi nutrisi dan kebutuhan pakan, dan mendorong pertumbuhan peternakan lokal melalui produk pakan yang terjangkau dan efektif. Kemudian adapun keunggulan usahanya yaitu lokasi strategis dan mudah diakses peternak lokal, produk lengkap dengan harga kompetitif, didukung oleh tenaga ahli di bidang nutrisi hewan, dan layanan pemesanan dan pengenalan pakan ke peternakan. Selanjutnya ada target pasar. Adapun target pasar sendiri yaitu ada peternak skala kecil hingga menengah di daerah Jimbaran, kemudian ada kelompok peternak dan koperasi ternak, kemudian ada lembaga pendidikan ataupun balai pelatihan peternakan. Selanjutnya, bagaimana sih pemilik usaha ini dapat mengelola resiko? Yang pertama, mereka harus memiliki pemahaman pasar dengan mengetahui permintaan yang stabil dan peluang pada pasar. Yang kedua ada diversifikasi, yaitu dengan mengurangi resiko dengan menyediakan berbagai produk dan layanan. Kemudian yang ketiga ada perencanaan keuangan yang baik, yaitu dengan manajemen yang baik, dengan memiliki dana cadangan dan perencanaan yang matang untuk menghadapi tantangan di kemudian hari ataupun jika ada kendala-kendala di kemudian hari. Oke, jadi teman-teman itu saja yang bisa kami paparkan mengenai usaha Toko Elang ini sebagai salah satu bagian dari kewirausahaan peternakan. Jadi sedikit kesimpulan bahwa motivasi atau hal yang bisa kami ambil, yang bisa kami jadikan pelajaran dari usaha toko ini yakni dengan bagaimana sih pemilik usaha tersebut mengambil risiko. Jadi pemilik usaha tersebut berani mengambil risiko. Bagaimana dia bisa mengambil risiko? Dengan memahami pasar dia dan memahami pasar. Jadi kita bisa
Jadi kita bisa membangun usaha kita sendiri dengan cara memahami dengan benar apa itu pasar, kemudian dengan menyediakan beberapa produk-produk tidak hanya satu saja, kemudian juga dengan perencanaan keuangan yang baik. Karena kita ketahui bahwa keuangan yang baik juga menjadi modal usaha yang cukup baik juga untuk keberlanjutan dari usaha itu sendiri. Jadi teman-teman, itu saja presentasi dari kelompok kami mengenai kewirausahaan peternakan. Kami ucapkan terima kasih banyak. Bye. Bye-bye.